Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peramalan permintaan produk dan jasa atau istilah lainnya lebih dikenal dengan istilah forecasting. Nah, peramalan produk barang dan jasa ini biasanya dilakukan di dalam manajemen operasional karena ini akan sangat penting di mana bagian operasional dapat mengetahui berapa jumlah barang yang akan diproduksi pada beberapa bulan ke depan ataupun pada beberapa kurun waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi definisi dari peramalan itu sendiri adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Jadi intinya di dalam konsep peramalan ini ketika mau meramalkan sesuatu yang di masa depan, maka data-data yang akan digunakan adalah data-data di masa lalu atau data-data historikal. Nah, peramalan permintaan atau istilahnya peramalan forecasting merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan dan efektif serta efisien. Jadi peramalan ini mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen. Seperti misalnya pelanggan, kemudian pesaing, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, peramalan permintaan manajemen operasi tujuannya untuk apa? Kenapa perlu sekali dilakukan peramalan untuk di bagian manajemen operasi? Yang pertama adalah untuk perencanaan schedule produksi. Yang kedua adalah untuk pemenuhan kebutuhan bahan. Dan yang ketiga adalah untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat adalah untuk perencanaan kapasitas produksi. Kelima untuk perencanaan layout fasilitas. 6 penentuan lokasi. 7 penentuan metode proses. Dan terakhir adalah penentuan jumlah mesin dan lain sebagainya. Jadi untuk dalam meramalkan ini terbagi atas 3 bagian waktu. Yang pertama adalah peramalan jangka pendek, yang kedua ada peramalan jangka menengah, dan yang ketiga ada peramalan jangka panjang. Nah, apa saja perbedaan dari 3 horizon waktu ini dalam melakukan peramalan? Nah, biasanya untuk peramalan-peramalan jangka pendek ini lebih merencanakan kepada kegiatan yang sifatnya jangka pendek, yaitu misalnya seperti penjadwalan kerja, kemudian jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, tingkat produksi, kemudian merencanakan dalam pembelian bahan baku. Nah, ada juga peramalan jangka menengah. Nah, untuk peramalan jangka menengah ini lebih merencanakan penjualan, perencanaan, dan anggaran produksi, anggaran kas, serta menganalisa rencana produksi. Nah, yang keempat adalah perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka panjang ini lebih untuk merencanakan produk baru, kemudian pembelajaran modal, kemudian lokasi atau pengembangan fasilitas, serta pemberian penelitian dan pengembangan. Jenis dari peramalan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peramalan ekonomi, kedua peramalan teknologi, dan ketiga adalah peramalan permintaan. Nah, apa saja perbedaan dari ketiga jenis ini? Yang pertama untuk peramalan ekonomi, ini lebih menjelaskan siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi. Kemudian ketersediaan uang, dana yang akan dibutuhkan untuk perumahan, serta indikator perencanaan lainnya. Kemudian juga ada peramalan teknologi. Nah, peramalan teknologi ini lebih kepada memperhatikan kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, kemudian membutuhkan pabrik serta peralatan baru. Nah, yang ketiga ada peramalan permintaan. Nah, untuk peramalan permintaan ini lebih kepada proyeksi permintaan untuk produk, kemudian layanan suatu perusahaan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan untuk pemasaran dan SDM. Nah, pentingnya, untuk apa sih pentingnya kita mempelajari forecasting? Yang pertama untuk sumber daya manusia. Nah, kenapa? Karena dalam meramalkan ini, maka perusahaan akan tahu berapa jumlah sumber daya manusia yang harus dipekerjakan. Kemudian untuk melatihnya, kemudian untuk memberhentikan pekerja. Jika memang kapasitas produksinya sedang turun
dan daripada kelebihan tenaga kerja, maka akan ada bisa keputusan untuk memberhentikan pekerja. Dan semuanya itu tergantung atas permintaan. Permintaan yang dimaksud di sini adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada kapasitas. Nah, kapasitas ini artinya adalah saat kapasitas tidak mencukupi, maka kekurangannya bisa berakibat pada tidak terjaminnya pengiriman dan sebaliknya. Kemudian ada manajemen rantai pasok. Nah, manajemen rantai pasok ini berhubungan dengan pemasok serta harga barang dan komponen yang bersaing dan tergantung pada peramalan. Proses peramalan itu sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama ada penentuan tujuan, yang kedua ada pengembangan model, nah kemudian yang ketiga ada pengujian model. Nah, pengujian model ini ada beberapa tahap, yaitu ada tingkat akurasi, kemudian validitas, kemudian ada reliabilitas. Nah, yang keempat ada penetapan model, yaitu menganalisa dengan menggunakan data historik. Nah, kemudian ada revisi dan evaluasi. Revisi dan evaluasi ini berkaitan dengan menilai ketepatan penggunaan suatu metodologi atau teknik dari suatu peramalan. Ini adalah beberapa pendekatan daripada forecasting. Nah, nanti ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Nah, untuk pendekatan kualitatif itu terbagi atas 4, yaitu ada juri dari opini eksekutif. Ini contohnya adalah perusahaan akan mengumpulkan permintaan dari beberapa kelompok-kelompok yang sudah dipilih untuk mendapatkan beberapa opini-opini dari kelompok tersebut. Nah, kemudian ada metode Delphi. Nah, untuk metode Delphi ini terdapat 3 partisipasi, di mana yang pertama ada pengambilan keputusan, kemudian karyawan, dan responden. Nah, yang ketiga ada komposit atau tenaga penjual. Nah, ini berhubungan kepada setiap penjual memperkirakan jumlah penjualan yang dapat dicapai pada setiap wilayah lalu digabungkan. Nah, yang keempat ada survei pasar. Nah, survei pasar ini lebih kepada perusahaan akan meminta input dari konsumen mengenai rencana pembelian di masa depan. Nah, sedangkan untuk pendekatan metode kuantitatif itu dibagi menjadi 2 model. Yang pertama ada model deret waktu, yang kedua ada model asosiatif. Nah, model deret waktu ini berkaitan dengan 3 hal, yaitu pendekatan naif, kemudian ada rata-rata bergerak, dan kemudian ada penghalusan eksponensial. Ini adalah pendekatan dengan model deret waktu. Nah, yang kedua ada model asosiatif. Nah, model asosiatif ini terdiri atas 2, yaitu proyeksi tren dan regresi linier. Jadi, untuk dekomposisi dari deret waktu, maka waktu itu dibagi lagi menjadi 4 hal. Ada waktu berdasarkan tren, ada waktu berdasarkan musim, ada waktu berdasarkan siklus, dan ada waktu berdasarkan variasi acak. Nah, apa saja bedanya dari 4 hal ini? Yang pertama adalah tren. Tren ini menunjukkan adanya pergerakan data sedikit demi sedikit, kemudian meningkat atau menurun. Contohnya, penjualan banyak perusahaan, kemudian GNP dan berbagai indikator bisnis dan ekonomi lainnya. Jadi cenderungnya ini datanya terus meningkat atau cenderung menurun, itu namanya tren. Nah, kemudian ada data yang bersifat musim. Nah, musim ini datanya biasanya berbentuk ada pola. Nah, polanya itu akan berulang pada kurun waktu tertentu. Misalnya penjualan minuman ringan atau es krim atau bahan bakar pemanas ruangan. Nah, semuanya menunjukkan pola. Contoh, bahan bakar pemanas ruangan. Kalau misalnya di musim, katakan di luar negeri ya, lebih terlihat signifikan. Kalau misalnya di musim panas, maka alat pembakar panas itu kan kurang diminati. Tetapi ketika lagi musim dingin dan bahkan sampai minus gitu ya suhunya, maka bahan bakar pemanas ruangan itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi ada tren-tren tertentu itu dikatakan musiman. Kemudian ada siklus. Nah, siklus ini lebih kepada pola dalam data yang terjadi pada setiap tahun karena fluktuasi ekonomi. Misalnya penjualan produk seperti mobil, kemudian ada baja dan peralatan utama lainnya. Dan kemudian yang keempat ada variasi acak. Nah, variasi acak ini maksudnya satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak lazim. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai pendekatan naif. Nah, pendekatan naif ini di dalam metode kuantitatif dalam meramalkan forecasting, ini adalah teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya akan sama dengan permintaan pada periode terakhir.
Jadi itu adalah eh, pendekatan naif. Nah, kemudian ada rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak ini adalah suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Nah, misalnya rumusnya adalah rata-rata bergerak, jumlah dari permintaan pada periode-periode sebelumnya dibagi dengan N. N itu adalah tahun. Itu ya. Jadi kalau kita pakai rata-rata bergerak, nah kalau tentang naif seperti ini. Naif kan tadi adalah teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Kalau kita lihat dari data ini, katakanlah di tahun 2020 lah. Nah, pada tahun Januari 2021, perusahaan jika menggunakan pendekatan naif, maka datanya yang akan digunakan untuk di Januari 2021 adalah pada data Desember, yaitu di sebanyak 14 penjualan aktualnya. Nah, untuk rata-rata bergerak, rata-rata bergerak ini kita menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Jadi tergantung, misalnya N-nya itu adalah berapa bulan kita akan melihat rata-rata bergerak tersebut. Ya, contoh, rata-rata bergerak 3 bulanan. Nih, di sini kan dikatakan rata-rata bergerak 3 bulanan. Nah, artinya kalau kita lihat 3 bulanannya di sini ya, kalau kita mau meramalkan di Maret, kita meramalkan di April. Dengan menggunakan rata-rata bergerak 3 bulanan, maka jumlah penjualan aktual di Januari, Februari, dan Maret kemudian dibagi dengan 3. Jadi 10 ditambah 12 ditambah 13, maka dibagi 3. Maka kita akan bisa meramalkan forecasting pada April dengan menggunakan rata-rata bergerak. Nah, kemudian kalau kita mau meramalkan di Mei, maka kita bisa melihat hitungnya mundur. Berarti kita melihat 3 bulan sebelum bulan Mei, yaitu di bulan Februari, Maret, dan April. Nah, kita jumlah 12 ditambah 13 ditambah 16 dibagi 3. Demikian seterusnya. Nah, kemudian ada juga penghalusan eksponensial. Nah, penghalusan eksponensial ini adalah metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan, di mana titik-titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Nah, misalnya FT ini adalah peramalan baru. FT-1 adalah peramalan sebelumnya. Nah, alfa ini adalah konstanta penghalusan. Jadi, yang ini AT-1 adalah permintaan aktual periode lalu dikurangi dengan peramalan sebelumnya. Jadi, untuk penghalusan eksponensial, maka rumusnya adalah FT sama dengan FT-1 ditambah alfa AT-1 dikurang FT-1. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di sini, Anda tinggal melihat ya bahwa pada bulan Januari, seorang penjual mobil memprediksikan permintaan Ford Mustang-nya di bulan Februari sebanyak 142 mobil. Nah, ini adalah peramalan pada sebelumnya ya, FT-1. Nah, permintaan aktualnya adalah 193 mobil. Nah, ini adalah nilai dari permintaan aktual AT-1. Nah, kemudian penghalusan eksponensialnya adalah 0,2, itu adalah alfa. Jadi Anda tinggal masukkan aja nanti. Berarti 142 ditambah 0,25 dikali dengan 153 dikurangi 142. Maka akan dapatlah peramalan pada periode berikutnya dengan menggunakan penghalusan eksponensial. Oke, nanti bisa dilanjutkan beberapa contoh soal yang ada di sini. Ini dia ada peramalan eksponensial juga. Anda bisa lanjutkan dengan alfanya 0,4. Kemudian ada juga ini alfanya sama dengan 0,5. Ya, Anda bisa lanjutkan. Kemudian ada di sini ada alfa 0,1 dan alfa 0,5. Oke, nanti bisa dilanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah proyeksi tren. Proyeksi tren ini adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu yang digunakan dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan.
Nah, jika memutuskan membuat garis tren lurus dengan metode statistik, maka diterapkan dengan metode kuadran terkecil. Nah, di sini ada Y topi sama dengan A ditambah BX. Y topi ini adalah nilai terhitung dari variabel yang akan diprediksi. A ini adalah persilangan sumbu Y atau nama lainnya adalah konstanta. B-nya ini adalah kemiringan garis regresi dan X-nya ini adalah variabel bebas. Ini adalah proyeksi tren. Nah, bagaimana mencari nilai dari A dan B? Untuk mencari nilai dari B, maka rumusnya adalah B sama dengan sigma dari X kali Y dikurangin N dikali X topi di X bar dikali dengan Y bar. Dibagi dengan sigma dari X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat. Nah, untuk mencari nilai A, Y bar dikurang BX bar. Nah, B ini adalah kemiringan dari regresi, sigma ini adalah tanda penjumlahan, jadi nanti dijumlahkan semua secara total, kemudian X ini adalah nilai variabel yang diketahui, Y ini adalah nilai variabel yang diketahui, dan Y bar adalah rata-rata nilai Y, dan X bar adalah rata-rata nilai X, dan N adalah jumlah data. Nah, dalam proyeksi tren, catatan dalam penentuan metode kuadran terkecil, yang pertama harus selalu memetakan datanya, karena kuadran terkecil mengasumsikan adanya hubungan linier. Yang kedua, jangan memprediksikan periode waktu terlalu jauh ke depan data yang diberikan. Dan yang ketiga, deviasi di sekitar kuadran terkecil diasumsikan acak. Nah, biasanya tersebar merata pada hampir seluruh pengamatan dekat pada garis dan hanya bagian kecil yang jauh dari garis. Nah, ini adalah contoh soal dari permintaan daya listrik pada NY Edison di tahun 2001 hingga 2007 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi, nanti Anda bisa buat hitung-hitungnya dulu ya. Anda buat dulu berapa nilai X barnya, berapa nilai Y barnya, kemudian tahun ini adalah nilai dari Y ya. Y ini adalah tahun, dan permintaan daya listrik ini adalah X. Jadi nanti untuk mencari nilai dari X dikali Y, maka Anda harus mengkalikan tahun yang pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Jadi bukan Anda kalikan 2001 dikali 74, tetapi Anda mengkalikannya ini tahun pertama, berarti 1 dikali 74, tahun kedua 2 dikali 79. Demikian seterusnya. Kemudian Anda mencari rata-rata daripada nilai X, ya, Anda tinggal merata-ratakan nilai ini, permintaan daya listrik. Anda akan mencari juga rata-rata dari nilai Y, Anda tinggal mencari rata-rata daripada Y di 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, dan tambah 7, kemudian Anda rata-ratakan. Sesuaikan dengan permintaan pada rumus ini, maka nanti Anda akan bisa mendapatkan persamaan dari model proyeksi regresi dan Anda bisa menentukan tahun keberapa jumlah permintaan tersebut. Nah, untuk model peramalan asosiatif, ini menggunakan analisa regresi untuk peramalan Y bar sama dengan A ditambah BX. Nah, kesalahan dari standar estimasi ini adalah rumusnya. Anda bisa lihat sendiri pada slide. Ini juga adalah cara menghitung koefisien korelasi untuk garis regresi. Anda bisa lihat sendiri pada slide. Jadi, ini adalah contoh soal untuk Anda menghitung dengan menggunakan proyeksi tren. Bagaimana kita menggunakan proyeksi tren? Anda sudah diketahui ya, nilai dari Y-nya, kemudian X-nya berapa. Oke, baik. Demikian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa lanjut di kolom komentar. Terima kasih.